Bahar Juki. Bapak Juki. Jadi beliau ini, Bu, aku kenalkan sedikit. Beliau ini adalah keturunan raja yang ke-10 kalau dari yang dari gunung tadi, yang dari makam tadi kan yang pertama sampai ke berapa gitu? Yang di makam tuh ada ke berapa turunan ke berapa itu? Sampai ke 6 keturunannya lah. 6 keturunan di situ. Halo subscriber dan sahabatku semua, jumpa lagi bersama saya. Kali ini penelusuran saya menuju desa Badau. Cerita singkat kerajaan Badau mula sebelum Belanda menjajah Pulau Belitung, yaitu berkisar tahun 1500. Seorang bangsawan tanah Jawa dari kerajaan Majapahit datang ke Pulau Belitung dengan tujuan mencari obat. Melalui Kesultanan Palembang, bangsawan ini adalah Ronggo alias Ki Ronggo Pudo, yang oleh masyarakat dikenal dengan nama Dalong Mayang Gresik. Dalam perjalanan ke Pulau Belitung, beliau tiba di Kuala Berangan atau muara dari Sungai Cerucuk, tepatnya di sebuah perkampungan yang bernama Kute Karang, dan menetap di sana. Oleh karena pada masa itu banyak gangguan dan ancaman lanun atau bajak laut yang selalu singgah di perkampungan, beliau pun pindah dengan tanpa tujuan. Berapa lama bang ini pengerjaannya nih? Pak? Ini Mandoro. Hah? Lah berapa lama ini? Udah 2 bulan. 2 bulan ya? Iya. Tadi. 2 bulanan berapa sih? Hitung hari. Hingga tiba di hulu sungai Bersing dan menetap di kaki Gunung Badau, dulu disebut Tanjung Keresikan. Di tempat inilah penyakit yang dideritanya sembuh. Disinilah pula beliau menetap dan menikah dengan penduduk setempat, dan memiliki seorang putra. Mulai membuka atau perkebunan, mendirikan rumah, serta mengembangkan pengetahuannya mengenai pengolahan besi. Dan sampai seketika datang utusan dari tanah Jawa melalui Kesultanan Palembang dan menetapkan beliau sebagai kepala pemerintahan di Pulau Belitung. Sebagai tanda kebesaran, diserahkan alat-alat titipan dari kerajaan Majapahit, diantaranya berupa 1 buah tombak atau biasa disebut tombak berambu, 1 buah keris, 1 buah periuk api, 1 buah ularan, 1 pasang bendera segitiga merah dan putih. Dengan diterimanya kebesaran ini sebagaimana amanah kerajaan Majapahit, beliau mulai berupaya mempersatukan kampung-kampung yang ada di Pulau Belitung. Setelah beliau wafat, segala alat kekuasaan dan pemerintahan diserahkan kepada putra tunggalnya bernama Batin Badau, yang bergelar Ngabehi Batin Badau.
Batin Badau mempunyai satu orang anak bernama Bati Patah, dan saat beliau wafat, anak tunggalnya inilah yang meneruskan kekuasaan, juga bergelar Ngabehi Bati Patah. Badi Patah memiliki dua orang anak laki-laki yang setelah beliau wafat, alat-alat kekuasaan diserahkan kepada anak tertuanya bernama Badu. Berkenaan dengan runtuhnya kerajaan Majapahit, Pulau Belitung menjadi wilayah kekuasaan kerajaan Palembang, dan gelar yang diberikan oleh Sultan Palembang kepadanya, Datuk Badau. Diperkirakan abad ke-17, Datuk Badu wafat. Pada masa inilah akhirnya kekuasaan dan pemerintahan Raja Badau di kaki. Pemerintahan diteruskan oleh Datuk Draim, anak dari saudara laki-laki dari Ngabehi Badi Patah, dan mengalihkan kegiatan pemerintahan ke Simpang 3 atau sekarang disebut Kampung Badau. Inilah pusat pemerintahan berlanjut hingga saat ini oleh orang-orang asing atau Belanda dan Cina. Waktu itu Badau disebut dengan Badaro. Nama Kampung Badau sendiri diambil dari nama anak tunggal raja bernama Ki Ronggo Udo atau Dalung Moyang Gersik. Ngabehi Batin Badau, penerus kedua kerajaan Badau. Selanjutnya Raja Badau ke-6, Datuk Abdul Rahman, yaitu anak dari Datuk Draim, di mana Pulau Belitung telah dijajah oleh Belanda. Datuk Abdul Rahman mempunyai 4 orang anak, yaitu Abdul Lawal, Latif, Dawasir, dan Gapar. Setelah beliau wafat, digantikan oleh putra tertuanya yang bernama Abdul Lawal dan juga masih bergelar Datuk. Seiring dengan perubahan zaman dan perubahan undang-undang, sepeninggalnya Ki Muhammad, maka diteruskan oleh salah satu dari 7 anaknya. Sesuai adat, anak tertualah yang mewarisi, yaitu Jamal. Jamal tidak lama mewarisi peninggalan kerajaan beliau, memiliki 2 orang anak laki-laki. Peninggal Jamal dikarenakan anak-anak beliau menikah dengan wanita lain kampung dan menetap di luar Badau Maok. Maka pewaris kerajaan diserahkan kepada Ki Juki, anak bungsu dari Ki Muhammad Arif. Saat ini penerus kerajaan dipegang ahli warisnya, yaitu anak tertua dari Ki Juki, yaitu Johar Juki. Johar Juki ini adalah pewaris kerajaan Badau generasi ke-10. Saat ini beliau tinggal di desa Badau, sedangkan alat-alat kebesaran dari kerajaan yang masih ada tersimpan di museum khusus, Museum Sejarah Kerajaan Badau, yang dibangun oleh pemerintahan Kabupaten Belitung tahun 1989. Di tempat inilah Raja-Raja Badau, keluarga beserta kerabat dekat beliau dimakamkan.
Situs makam Gunung Lilangan ini ditutup dikarenakan fenomena COVID-19. Lokasi pemakaman Raja-Raja Badau beserta keluarga dan kerabatnya yang berada di Gunung Lilangan ini saat ini sedang dalam pemugaran dan perbaikan. Dahulu sulit untuk menempuh ke atas, namun sekarang tengah dibuatkan tangga agar lebih mudah mencapai atas Gunung Lilangan tersebut. Seperti yang kita lihat pada saat ini. Selanjutnya kami menuju rumah kediaman Raja Badau yang ke-10. Untuk lebih jelasnya, kita simak saja video saya berikut ini. Waalaikumsalam. Oke, kami tamu nih kak. Iya. Ada tamu dari dari kehutanan. Iya. Duduk, silakan duduk. Nah, jadi gini Ki, ini kawan dari dinas kehutanan dari Tanjung lah ya. Tadi bisa ke makam Raja ya, makam Raja Badau pertama lah. Nah, jadi beliau ini nak tahu silsilah gitu kan. Makam dalam moyang Gresik ya. Dalam Gresik. Moyang Gresik. Dari Jawa Timur itu. Baru datangan mari di Sungai Tembalan, di sungai bukan di sungai. Baru datangan terus ke Kan tercucuk kan? iya, bukan Sungai Curcuk juga, Sungai Berangan. Sungai Berangan, iya Sungai Berangan terus ke situ kan. Itu sampai ke anaknya ke Air Sapai. Nah, jadi nama kakek siapa? Johar Joki. Nama kakek Johar Juki. Bapaknya. Jadi beliau ini Bu, aku kenalkan sedikit. Beliau ini adalah keturunan raja yang ke-10 kalau dari yang dari gunung tadi, yang dari makam tadi kan yang pertama sampai ke berapa Ki itu? Yang di makam tuh ada ke berapa? Turunan ke berapa itu? Sampai ke 6 keturunnya lah. 6 keturunan di situ. Beliau ini raja ke-10. Kalau sekarang kan kalau dari silsilah dari Dalumu yang di sana tuh. Jadi dia tadi menyampaikan dari raja pertama, kedua, ketiga, keempat sampai ke-6 itu ada di Gunung Lilangan tadi. Kami di sana. Nah, selanjutnya yang ke-7-nya di sinilah di belakang di kuburan umum ini. Oh, kakek yang ke-10. Ke-10. Ya, sampai ke sini pun di sini tuh Abdul Rahman. Baru kaki aku mau narik. Baru bapak aku Juki. Ya. Nah, kakek kan bapaknya namanya Juki. Iya. Terus saudara-saudara kakek ada berapa orang? 7 orang. 7 orang. Iya. Dari 7 tuh yang dianggap raja 1 kan berarti gitu. Oh, Iya. jatuhnya ke kakek. Iya. Nah, terus saudara-saudara yang lain masih ada? Dia ada 4 ekor lah. Dia Masih ada 4. 7 semua ya. 7, Meninggal 2. 2. 5. Laki-laki berapa orang tuh dari 7 orang? 3. 3 orang laki-laki. Kakek yang laki-laki Ya, aku yang pertama. pertama. Oh, anak pertama. Terus kalau misalnya nanti ada raja ke-11 itu anak kakek. Enggak, aku udah ada anak. Ada adik aku nomor anak. Ada adik aku. Ada adek Iya. yang jadi raja ke-11. Ya. Jadi Namanya Adnan. kekuasaan Raja Badau itu dari mana ke mana gitu, batasnya apa Sampai aja? mana dulu? Karena yang dulu Badau kita kelulusan dulu. Seluruh Belitung lah. Oh, kalornya seluruh Belitung. Iya. Dari
Sini Ai Mungkui, Simpang 3 sampai ke Manggar, sampai Gantong, sampai Tanjung Pandan dulu. Oh, wilayah kerjanya sampai Iya. Tapi kalau daerah Sijuk, lagi. Masuk itu. Jadi intinya Raja Badau itu menguasai seluruh Pulau Belitung. 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 Oh gitu. Iya. Terus jadi disebut nama Raja Badau itu baru-baru ini atau memang dari dulu ah? Dari dulu lah. Dari dulu lah. Nah, dia dalam yang Gresik lah. Nah, jadi kan satu nama itu disebut desa A, desa B pasti ada sejarahnya. Waktu disebut daerah Badau, kira-kira apa sejarah? Nama Badau ya. Itu nama orang dulu lah. Oh ya, pakai cerita lah. Nama orang, nama Badau lah. Bahkan di sejarah itu gini. Anak raja tadi. Ada anak raja yang nama Batin Badau ya. Batu, makanya digelar Badu. Untuk Badu, untuk Badau. Badu. Itu bang-bangan loh. Silsilah. Kita tengok ke museum lagi nih silsilah Iya. sebagainya. Iya. Jadi Raja Badau nih menurut silsilah itu dulunya kan datangnya dari Palembang ya. Dari Palembang. Dari Dari Senanggiri lah. Senanggiri, Gresik. Dari Gresik. Terus beranak pinak di sini sekian puluh tahun gitu, udah ada kabar dari tuh datang utusan kerajaan, beliau tuh jadi raja ini gitu kan. Atau apa tuh mungkin ya? Iya. Jadi waktu disuruh balik, ini yang kami tahu sekilas ya dari buku-buku yang kami baca dari Cikalakala orang Tujuh. Dana balik dulu kan karena berkeluarga juga ya. Dana balik akhirnya pusaka kerajaan tuh dikirim ke sini bu. Nah itulah beliau tuh sampai sekarang kan gitu kan. Namanya Tumbak Bramu. Oke, berarti kalau gitu dulur Belitung nih dari Gresik berarti? Jadi dari Gresik kak. Asli ya kan? Asli lah tuh. Oh. Aku penisah ke Gresik kena. Ke kubur Senanggiri ya. Ada ini Datuk Dalung. Dalam Mayang Gresik. Itu Dalung Gelar Mayang Gresik. Kirunggo Udo dulu kan. Pringgodo. Itu raja yang pertama, bukan? Iya. Itulah namanya. Iya. Datuk Dalung Mayang Gresik. Iya. Anunya gelar Kirunggo Udo. Kironggo. Terus yang Batin Badau, itulah yang anak dia tadi ya. Iya. Datuk Badau. Datuk Badau. Itu nonton di rumah Badau. Itu kan kuburan di situ kan banyak ke. Banyak itu Itu siapa-siapa saja yang dikubur situ. orang kampung itu desa anak-anak. Dulu kan Isa kampung gitu. Iya. Oh. Iya, Kalau kan tidak salah 69 kubur itu. 69 orang. 69. Termasuk penggawa-penggawa beliau di Iya. situ. Orang-orang dekat kerajaan. So ada yang terkenal kayak ya. Iya. Makanya Badau tuh terkenal parang ya kan. Ada dulu Parang penggawa Badau. kerajaan tuh yang siapa kayak nama yang dikenal untuk cagar besi nama kayak ya. Itu jaga bersih. Jaga bersih. Itu di bawah itu kubur. Nama beliau siapa ya kayak? Enggak tahu aku namanya. Nah itulah awalnya orang Badau tuh ibarat nempak parang tuh kan. Nah dari orang itulah keturunan, makanya parang Badau ini kan ada yang ibarat dari sebelah sana juga gitu kan. Untuk pakaian sehari-harinya. Bahkan yang di masjid tuh kayak kabarnya kan Isa bikinan beliau sekarang ada di tombak itu di masjid itu. Tumbak ada. Ya, kayak empu lah gitu kalau di Jawa itu empu lah mungkin aja Dibuat pakai tangan gitu, tidak Iya, pakai tangan. itu pakai tangan. Kalau yang informasi dari masyarakat tuh dari beliau sendiri lagi ini ditanya, nah itu pakai tangan kayak bikinnya. Iya. Nah, supaya sekarang ada di masjid itu dililit pakai ini untuk orang Jumat tongkatnya. Tongkat dengan Biasanya kan tongkat pakai mimbar. itu, pakai pandai besi itu kan dibakar dulu kan. Ini enggak, pengen pakai tangan lah gitu. Iya. Besi itu jadi Sebenarnya buku itu sebenarnya aku sama dia kemarin itu siapa yang minjam karena tak tahu hilang di mana-mana kan. bukan hilang sebenarnya, orang minjem tidak Iya, dikembalikan. enggak kembali. Jadi kita ngambil detailnya kan ini enggak bagus. Nah, itu bapak beliau. Kedua. Oh. Iya.
Jadi teringatkan Pak Salia ini dulu belau zaman itu kan orang belau orang pintar ya. Sampai beranjukkan Ki Juki itu kan Bapak belau. Keturunan Belanda juga banyak dapat foto-foto lama. Jadi belau belau simpan di sini juga banyak kayak ya. Tapi sih kalau dapat gini, misalnya kan tahun berapa Masehi moyang Gresik itu datang. Aku udah tahu nih datang. Ketemu dengan siapa Udah lupa. gitu, Iya, maunya kan. Nggak tahu aku. Jadi Nggak belau, ingat lagi, Cik, ya. no ikam tahu dulu Pak. Oke lah kalau tahun sih mungkin belau tidak dapat, no ingat. Menurut cerita dari orang-orang tu ikam, kakek raja pertama datang tuh dulu cerita ke apa pas datang ke sini tuh, ketemu siapa dulu terus kenapa? Nggak begitu lah. Nggak tahu. Nggak tahu aku. Tapi yang jelas kampung pertamanya itu di situ lah ya. Itulah. Yang ada kubur sekarang tuh. Iya, bukan di situ, di Gunung Badau. Udah Badau udah nyurok pula. Di Gunung Badau di tepi sana lah. Udah nyurok pula kan? Udah nyurok pula. Ah, yang tadi itu, Pak. Iya, Itu kampung pertama. bukan pertama. Kalau ini sekedar makamnya aja ada. Iya, sudah Mungkin makam dia dah. kan kalau zaman dulu tuh makam harus tempat yang tinggi-tinggi Iya, iya. gitu kan. Iya. Nah, itu Jauh Bang, dua, Raja kubur Bad di situ. yang Gunung Badau tuh tinggi tuh. Apa nih? Gunung Badau tuh tinggi ya. Tinggi. Jadi Gunung Badau Dapat tuh sih sebenarnya mendatang di sekitar Nyurok, Belitung Timur. Heeh. Jadi di situ pertama kayak dulu. Nah, di situ baru pindah ke situ kayak. Iya. Oh, gunung itu tempat pemukiman dulu nih. Iya. Nah, kalau Mika nak nyelusuri kan dukun sana kalau Oh, kan tuh biasa dukun tahu. nak tahu Dukun Iya. biasa tahu tuh. Dukun Nyurok. Iya. Dukun Nyurok kan. Iya, Nyurok apa dukun- belum gitu? dukun- Nyurok. Nyurok. Nah, Nyurok. Dukun Nah, Nyurok. Mika telusuri lagi nih dari silsilah Belau mungkin nak ke tempat itu asal apa? Nunjuk rumah dia, aku baru tahu aku di isak rumah lagi ada anak itu. Cuma tak hidup kayu itu dekat isak rumah lagi. Tapi kayak ada pula kalau misalnya aku masuk dari Badau Isak dulu, kan ada juga Gunung Pepuyu. Ah, Papuyu. Iya, Gunung Pepuyu ya. iya. Papuyu. Kan itu ada batu, tapi sekarang sudah hancur. Katanya itu tuh batas daerah jajahan, benarkah? Maksudnya batas desa atau batas apa? Bisa atau tidak? Papuyu. Tak tahu juga aku tu. Gunung Papuyo. Memang ada lah Gunung Papuyo lah. Macam ni pepa lah tu Puyo, ke Puyo. Oh, betul. Iya. Bisa orang Mepa itu kayak. Iya. Lupa itu apa, Pak? Macam tu. Menurang misalnya ngejerat, Nah, jerat kan ini pasang jerat misalnya. Ah, di sini dipasang ano? Pepa. Ah, tanda-tanda itu, pepa lah itu. Kalau bahasa Pepa. Indonesia apa lah pepa itu ya? Kalau bahasa Bitong ini pepa. Jadi misalnya gini, Hadang. Hadang ya? penghadang gitu. Penghadang. Jadi supaya buruan ini Ke situ lah dia. lewat jerat nih. Kalau tidak pasang pepa, dia no gini lewat situ kan. lebih Kayak banyak kita tanah. buat siro kan ada iya. Pagarnya pagarnya itu. itu. Nah. Pagar, Oh, tapi itulah batu itu, pepa. untuk menggiring dia ke tengah. Jadi Oh. hewan-hewan yang kita sasaran itu ndak lewat sini, dia tetap masuk itu gini kan. Nah, itu maksud itu pepa. Bu. Orang kampung pepa Ya, tuh ya. bukan macam pagar, tebang-tebang kayu direbahkan gitu. Nah, itulah di pepa tuh. Iya, iya, iya. Gitu kan kayak ya. Itu bilang batu aja. Nah, itu batu malah. Susun batu lah. Iya, batu. Iya. Oh, itu batu itu tuh pepa. Pepa. Bukan Iya. batas apa. Bukan. Oh, Pepa lah. itu pepa. Gunung Papuyo. Banyak yang foto-foto di sana, kayak Iya ya. kena katanya hutan sih lindung. pagar. Hutan lindung ya, Iya. kawasan. Maksud berarti tapi itu. Masuk Batim ya. Iya kan, kayak? Iya. Kami aja baru bisa ke dalam game. Yang Apa? batu riba blimbing deh. Apa Oh. pula itu? Itu perbatasan itu Perbatasan ada, itu. ada perbatasan Ibul, Badau, malah Badau ke sana kan, Lewat mana maksudnya? dari Ibul lah bu ke ujung sekali, apa lulusan malah yang dekat. Patok aja. Ah, Patok dah turun naik gunung dah turun ke gunung, turun ke Jemang. ah. Dari Paya Jemang terus kan betong ke ada ke jalan Bantan, ini pasang patok dia tu. Baik ke Gunung Lilang. Anak Gunung Lilang turun ke Pelulusan. Itu lah betul batang Badau dia tu. Pada Pelukun dia tu baik. Jadi Kepudukun itu kan adat, jadi diakui gitu, dari untuk batas wilayah gitu. Biasa mula Badau tuh dari nama Batu tadi. Iya lah, yang Badau tadi.
Kerajaan Badau. Saya didampingi oleh Pak Kepala Desa dan keturunan Raja Badau. Mungkin bisa langsung perkenalkan diri Pak. Perkenalkan, nama saya Hermawan, Kepala Desa Badau. Jadi secara administrasi Museum Badau ini berada di Desa Badau. Nah, namun sebelum di Desa Badau, sebelumnya raja pertama sampai ke-6 ya, itu ada di administrasi Desa Ibul. Karena sebelumnya Desa Ibul ini gabung dengan Desa Badau karena ada pemekaran Ibul sendiri. Jadi makam-makam raja pertama, raja sepuhnya ada di wilayah Ibul, tepatnya di Gunung Lilangan. Namun sebelum itu wilayah komplek Kerajaan Badau itu ada di daerah Gunung Badau namanya. Gunung Badau ada di Desa Nyuruk. Desa Nyuruk. Nah, mungkin itu informasi yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Dan ini raja ke-10 keturunan yang kesehari-hariannya mengurus barang-barang peninggalan kerajaan ya. Cerita kayak. Nah, di sini ada tombak, ada apa? Iya. Itu lalu ada tombak juga. Iya. Jadi ada keturunan itu adalah adik. Jadi di museum ini isinya Di dalam museum ini ada yang pusaka kerajaannya itu ada tombak, nanti bisa kita lihat. Iya. Terus barang-barang peninggalan lain keris, pedang. kakek cerita kan? Iya. Kakek cerita gitu kan? Iya. ada tombak, ada keris kayak cil. Iya, ada pedang itu lah. Ada tombak, ada keris, Iya. ada alat-alat Ada alat lain lah. saji apa? Iya. Saji itu Ini apa? keseharian baki. masyarakat Belitung zaman dulu kan. Ada bendera dia beli itu. Ada bendera, Iya. ada baju, Baju. ada baju gitu. Miring, pokoknya untuk saji tamu lah gitu mungkin Iya, ya. iya. Bendera itu memang dibawa dari Gresik lah, Di Gresik, dibawa ke Belitung Belitung. oleh Itu lah dibelikan itu lah. oleh Raja Gresik. Sudah duplikat. Sudah duplikat. Sudah duplikat. Oh, ada duplikatnya. Jadi yang banyak peninggalan ini bentuknya berbentuk pedang kayak. Pedang ya. Pedang sama tombak lah. Lu banyak senjata gitu memang isak perang tuh ya. Iya lah. Perang Badau dulu. Iya lah. Perang melawan siapa ki? Belanda. Perang kerajaan gitu. Perang kerajaan. Perang Oh, antar kerajaan. Oh, Dan sempat perang berarti ya, kerajaan Belitung tuh. Tapi bukan sama kerajaan di luar, bukan. sama sinilah. Kakek tahu kok di sini di Belitung nih berapa kerajaan adanya dulu? Tahu aku deh. Balok cuma puding nih kok. Oh, sama kerajaan Badau ada 3 berarti kan? Ada tujuh kerajaan. Oh, Kalau yang kerajaan Luda itu kan Ngajak ludah ya dari sini lah. Jangan ada. berarti lebih dari 3 dong kan? Iya lah. 4 Empat. kerajaan. Dulu yang paling kuat kerajaan mana sih? Badau lah. Paling besar ya? Iya. Karena kerajaan Badau itu kerajaan yang pertama. Iya. Terus timbul kerajaan-kerajaan yang lain seperti kerajaan Balok, kerajaan Pecahan apa kiap itu? Ludai, Pecahan apa kiap kerajaan kecil-kecil itu? Kalau Badau nih, kalau kita nengok dari sejarah maupun bukti sejarah ya, peninggalan kerajaannya ada gitu kan, kayak tombak Perambu tadi. Iya. Dan letak kerajaannya tuh wilayahnya ada gitu. Jadi lengkap kalau kita hubungkan semua itu. Jadi kalau yang lain sih kita walau alam lah kan, kita tidak tahu gitu kan. Kalau Badau jelas runutan. Iya. Nah, ditarik kemana gitu kan? Iya. Nah, tarik ke atas dari pertama tadi dalam Lumeng Gresik sampai ke beliau nyambung gitu. Nah, jadi makanya kerajaan Badau itu wajar lah kan disebut kerajaan tertua dan terlengkap mungkin. Terapa lah ya. Fakta sejarah itu ada gitu. Iya. Nah, itu. Dari peninggalan kesehariannya pun ada ya. Sampai Gunung Badau sendiri, kita orang Badau aja kadang-kadang tidak tahu kok bisa ada Gunung Badau. Rupanya di situ ya, raja-raja pertama dulunya bikin pemukiman di situ kayak. Nah, bahkan Belau aja tahu dari di dukun sana kan. Kita juga bingung
orang Gunung Badau situ, udah Iya. wilayahnya jauh itu kan. Iya. Lantan itu datang tuh boleh ikut air gitu. Kayak perang. Main perang. 87 tahun. Umur Lahir tanggal 1 bulan tahun tanggal 1 bulan 7 tahun 1934. Oh, saat itu ulang tahun, Kak. Iya. Berarti saat lagi kakek 88. Ah iyalah. Sekarang kan 87. Bulan 1 Juli nanti kakek 88. 88. Anak keberapa kayak dari Kujuki kan? Lama lah. Anak pertama. Anak pertama ya? Iya lah, turun raja anak pertama. Kerajaan Badau ya, Kek, ya. Iya. Bukan dulu dipakai untuk apa? Perang. Untuk perang lah. Perang Majapahit dulu. Oh. Perang Majapahit sampai ke sini? Iya, ini. Sampai ke Belitung juga. Iya. Berarti ada silsilah kerajaan Majapahit juga sini. Asli Badau ya, Pak. Museum ini Enggak tahu aku tak tahu tanggal tahun. Enggak ada setahun ya. Iyalah. Ide untuk menyelamatkan tempat raja. Iya, untuk menyelamatkan ini. Kerajaan itu dibuat kelalangan. Oh, ini baju adat pengantin. Lengkap. muncul karena mereka oh ini kekuasaan aku, dia pemimpin ibaratnya kan Pak kata saya, Iya. pemimpin dia. Nah, itulah jadi raja zaman dulu kan masyarakat ada kades-kades kan. Ini pun raja administrasi sekarang. Dianggap tak bisa pergi sama dengan Belanda gitu. Makanya kerajaannya agak dikucil kan gitu zaman Belanda. Makanya muncul yang misal dari versi lain ya kan. Nah, raja-raja lain yang dimunculkan. Badau. Belanda tidak hanya makan segitu. Namanya Memang enggak mati tengah jalan. jadi cuma megang tombak kan. Oh. Lengket tangan. Situ kayak Agus itu.
Ngomong kalau kan cuci sampai 3 hari 3 malam kurendam. berapa Iya. setahun sekali kayak nyuci? 3 bulan sekali. 3 bulan sekali bersih kan lo, ritual pembersihan. Iya. Dipandi ada 7 macam kembang lah. Gitu lah. Semarang Bu. Oh ini bendera Itu dari rumah Gresik dah. merah putih dulu Merah putih dulu. Dah lama jadi merah putih dah. yang dibawa dari itu Raja Oh. Gresik teh. Oh. Ini asli dibawa dari Gresik lah Pak. Gara-gara Baju raja lah itu. Umur Lahir tanggal 1 bulan tahun tanggal 1 bulan 7 tahun 1934. Oh, sampai ulang tahun Kak. Iya. Berarti suat lagi kakek 88. Ah iyalah. Sekarang kan 87. Bulan 1 Juli nanti kakek 88. 88. anak keberapa kayak dari Kujuki kan? Lama lah. Anak pertama. Anak pertama ya? iyalah turun raja anak pertama. Oh.